Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Miftah Firjatullah. Kali ini saya menjadi host di podcast Ruang Bicara. Kali ini kami kedatangan tamu ini. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almasya Syifa Azkia sebagai narasumber. Kali ini kita akan membahas teks prosedur. Sebelum itu, mari kita tanyakan perasaan tentang narasumber gimana masuk ke podcast ini. Oke, ditanya perasaan terakhir ya gimana? Bagaimana perasaan Anda ketika masuk ke podcast Ruang Bicara? Merasa senang karena telah diundang kemari, karena mungkin bisa berbagi bacaan tentang teks prosedur dan semoga bisa belajar bersama. Mari kita lanjutkan untuk ke pertanyaannya. Kali ini ada pertanyaan nih. Apa sih yang kamu tahu tentang teks prosedur? Jadi teks prosedur itu pada dasarnya adalah teks yang memberikan instruksi atau panduan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya supaya kita bisa lebih mengikuti langkah-langkahnya dengan tepat dan akurat. Contohnya seperti membuat kue, merakit meja, atau bahkan mengisi formulir secara online. Betul. Menarik banget nih. Saat kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, kita juga mempelajari cara untuk membuat bacaan cerita untuk diubah menjadi teks prosedur. Intinya, si bacaan tersebut atau langkah-langkah tersebut akan diubah ke dalam kalimat perintah. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menyusun langkah-langkah itu agar sistematis dapat mudah dipahami? Biasanya kita merangkai sesuatu itu menggunakan langkah-langkah dan angkanya kan? Nah, ini biar lebih sistematis dan mudah diikuti. Jadi misalnya si tokoh ini mempersiapkan alat. Kemudian langkah berikutnya, tokoh ini mulai melakukan sesuatu yang sederhana namun efektif. Kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Bagaimana kita dapat memastikan kalau teks prosedur yang kita tulis itu efektif dan tidak membingungkan? Kita bisa lihat juga dari gimana imbunan ini meluas penggunaannya. Ada profesinya seperti olahragawan atau usahawan. Tapi yang jelas imbunan one ini selalu digunakan pada kata benda, bukan pada kata kerja. Ngomong-ngomong yang tadi, sepertinya imbunan itu adalah kata asing ya. Apa sih yang kamu maksud, yang kamu ketahui tentang kata imbunan? Jadi imbunan itu seperti bahasa yang terkecil tapi memiliki arti. Contohnya seperti pintar tapi ditambahin jadi terpintar. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kamu bilang mengubah teks bacaan cerita menjadi teks prosedur, itu menurut saya menarik banget. Tapi ada satu pertanyaan dari saya buat kamu. Kenapa kita harus mengubah teks bacaan cerita menjadi teks prosedur? Kenapa sih? Skip. Kenapa sih? Ada alasannya tidak? Latihan ini sebenarnya melatih siswa untuk bisa mengidentifikasi langkah-langkah dalam aktivitas sehari-hari. Misal dalam cerpen, tokoh mungkin sedang membuat teh. Kita bisa mengidentifikasi alat dan bahan seperti bahan dan langkah-langkah dalam yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Dan mengubahnya menjadi instruksi seperti dalam teks prosedur. Berprosedur kan? Bukan produsen. Betul. Jadi ini latihan agar kita lebih teliti dalam membaca sesuatu. Dan bagaimana sih caranya untuk menyusun
Dan bagaimana sih caranya untuk menyusun langkah-langkah tersebut, langkah-langkah agar sistematisnya lebih baik? Pertama, kita perlu menuliskan langkah-langkahnya dengan urutan yang sesuai. Langkah pertama haruslah langkah yang dipersiapkan, seperti mempersiapkan alat atau bahan dan lain-lain. Diikuti langkah yang lebih mudah atau lebih mendetail. Ya. Biar suasananya agak sedikit di info ini. Ya, agar suasananya lebih tidak tegang. Kita minum dulu. Pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pelajaran bahasa Indonesia ini agak rumit ya sebenarnya. Gimana sih menurut kamu ini? Emang agak rumit ya? Kita jawab agak rumit. Iya, kata-katanya banyak yang asing. Kayak tadi imbunan itu kan agak asing di telinga saya. Mungkin saya baru dengar. PTW Irman, gimana sih perasaan kamu tentang guru Indo kali ini? Ya, menurut saya emang. PTW Irman, aku boleh nanya nggak? Boleh. Gimana sih pendapat kamu tentang guru bahasa Indonesia yang baru ini? Menurut saya, jujur ya, ini guru bahasa Indonesia sekarang tuh lebih ketat karena penelitian ngecek. Oke, berarti perincian itu sangat penting ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, gimana kalau kita dapat memastikan kalau teks prosedur yang kita tulis itu dapat enggak membingungkan lah. Untuk memastikan teks yang sebentar. Ya, untuk memastikan teks prosedur itu efektif, sebaiknya hindari kata yang bertele-tele. Ya. Kalau bisa langsung saja ke intinya. Iya, untuk ngomong bertele-tele, apa sih contoh kalimat dari kata yang bertele-tele? Bertele-tele itu kata yang berulang, Ya. atau yang berulang-ulang atau mengulang kejadian. Menarik. Ada nggak sih perbedaan dalam cara kita membuat teks prosedur untuk keperluan sehari-hari dibandingkan dengan yang kita buat di kelas atau saat ujian? Pasti ada. Dalam konteks sehari-hari pasti teks prosedur biasanya menggunakan Ya, nggak apa-apa. teks prosedur biasanya dibuat oleh praktis dan seringkali digunakan dalam kata sehari-hari kan. Iya, betul. Nah, teks prosedur lebih berfokus kepada pemahaman atau kata-kata yang lebih baku. Ya. Ada pertanyaan baru nih dari saya. Seberapa efektif infografik dalam menyampaikan teks prosedur dibandingkan dengan teks tertulis biasa? Infografik itu sangat efektif, terutama bagi yang lebih suka membaca secara visual. Teks dan gambarnya bisa membantu pembaca lebih cepat memahami gambar, bisa membantu pembaca memahami langkah-langkahnya dengan lebih mudah. Iya. Ya. Wah, benar juga. Kalau di sekolah ada nggak sih contoh latihan membuat infografik teks prosedur? Ada nggak sih? Biasanya ada. Ya. Diajarkan bagaimana membuat langkah-langkah prosedur, langkah-langkah poster atau mading dan apa tuh namanya? Satu hal lagi nih Alma, tadi kan kita bahas sedikit tentang imbuhan. Dalam bahasa Indonesia, menurut kamu ada nggak sih hubungannya antara perkembangan kosakata dan teks prosedur dalam bahasa kita? Karena kamu bahas ini sebenarnya ada kaitannya dengan perkembangan kosakata seperti one itu merupakan bagaimana bahasa Indonesia terus meningkat. Ya. Perubahan kosakata ini
perubahan kosakata ini juga itu apa? Kadang mempengaruhi pemilihan kata dalam teks prosedur. Ya, betul. Contohnya seperti apa lagi sih, Alma? Misalnya ada kata-kata yang memicu pada profesi. Misalnya ada kata-kata yang memicu seperti profesi dan atau aktivitas seperti olahraga atau Ya, negarawan ya. dalam teks produser. Dalam teks produser itu bersifat formal. Ya. Jadi penulis teks prosedur itu juga perlu paham kosakata yang berkembang agar teksnya mudah dipahami. Selain soal struktur nih, ada nggak sih kesalahan yang umum yang sering terjadi saat seseorang menulis kata teks prosedur dan salah menggunakannya? Ya, seringkali ada kesalahan penggunaan kata yang kurang spesifik, terutama dalam penyebutan alat atau bahan. Penting untuk menyebutkan detailnya, misalnya bukan hanya gula, tapi gula pasir, agar pembaca tidak bingung. Kalau dilihat dari segi konteks budaya, apakah ada pengaruhnya ke cara kita membuat teks prosedur di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Misal dari segi kebiasaan bahasa atau pilihan kata. Itu ada di pengaruh budaya. Ya. Di Indonesia kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan dan berbagai sopan dan berbahasa basi. Ya, meskipun dalam teks prosedur sementara di teks prosedur sementara di beberapa negara, misalnya di Jepang itu kata-katanya itu selalu teks formal. prosedur ditulis dengan lebih langsung dan hanya berbahasa basi tanpa berbahasa basi. Menurut kamu nih, ada nggak sih beda antara teks prosedur yang dibuat untuk anak-anak dan untuk orang dewasa? Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan teks untuk masing-masing kelompok? Tentu saja ada perbedaan. Untuk anak-anak teks prosedur harus lebih sederhana, Ya. sedangkan untuk yang dewasa bahasa yang lebih rinci. Iya. Kalau teks prosedur dalam bentuk video seperti di tutorial YouTube gitu ya, apa saja yang perlu diperhatikan supaya penonton mudah mengikuti? Apakah ada perbedaan besar dibandingkan teks prosedur dalam bentuk tulisan? Dalam video, teks narasi yang jelas, visual juga sangat penting. Hal ini membuat video lebih mudah dipahami dibandingkan teks tertulis. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya. Apa teks prosedur yang paling aneh atau unik yang pernah kamu temui? Kadang ada yang kreatif, kadang ada yang ini banget. Kadang ada yang kreatif banget atau yang biasa banget gitu. Nah, waktu itu saya pernah menemukan teks prosedur tentang cara bicara dengan alien. Iya. Wah, sangat unik dan aneh sekali ya ini cara bicara dengan alien. Menurut Alma nih ya, selama bikin podcast ini, ada nggak sih perasaan kayak susah atau nggak enak gitu? Ada. Nah, Ya, apa? ya kayak bikin podcast ini. Ya, nggak apa-apa. Jujur agak ribet sih bikin Ya, podcast agak ini. Terus apa lagi ya? Tugas-tugasnya udah beres. Ada sih yang belum. Kalau aku masih Katela. Pernah nggak sih kamu itu kayak buat teks prosedur di kehidupan sehari-hari kamu? pernah. Ya, contohnya apa? Kayak waktu aku pernah bikin video tutorial bikin slide. Kayak ada tahap-tahapannya, kayak masukin lem dulu, terus masukin gom, terus diaduk pakai air, terus tambahin sabun juga. Abis itu dikasih pewarna. Menarik ya, ambil.
Kamu pernah nggak bikin teks prosedur? Tentu aku pernah, karena sehari-hari juga ya bikin kopi, kayak di rumah bikin kopi, kayak siapin gelasnya dulu, masukin kopi, siapin air panasnya, kalau belum dimasak baru masukin airnya gitu, terus dikocek nanti diaduk maksudnya ya, sorry. Nanti artinya ada gak sih apa sih bahasa yang kamu nggak ketahui selama pelajaran bahasa Indonesia selama ini? Ada kayak bahasa Sanskerta, iya, kayak apa tuh namanya? Bahasa Yunani kuno, bahasa zaman dulu, ya. Bahasa asing yang baru kedengeran di telinga gitu ya. Emang saya juga sih baru dengar, saya kadang Sanskerta itu apa gitu. Ya. Kamu kalau nyari bahasa asing itu di mana sih? Biasanya ke GPT atau chat atau Gemini AI gitu ya. Kalau enggak aku nyari di kamus KBBI gitu. Nah, ini dia. Saya punya sesuatu nih. Ini dia sponsor kita hari ini. Ini termasuk minuman yang cara pembuatannya atau termasuk teks prosedur. Kayak dimulai dari menggiling kopinya namanya. Iya, dari awal, dari pabrik. Ya, menggiling kopinya dari pabriknya, lalu kan jadi kemasan saset. Dari kemasan saset, lalu ketika si saset yang isi kopinya itu dimasukkan, dilarutin sama air panas atau air semacamnya lah, terus dikasih air, terus ini ada cincau-cincaunya ini, ya, cincau hitamnya itu. Oh iya, ada cincau hitamnya, lalu dimasukkan cincau hitamnya ke dalam ini, lalu di blender dan di packing seperti ini. Ya. Sponsor kita hari ini terdapat di Jalan Gang Mabaja. Silakan beli kalau Anda minat. Sih. Iya man. Oh iya, saya lupa menyobain guys. Wow. Untuk rasanya enak, manis, ada rasa kopi-kopinya, sama agar-agarnya juga enak juga ya. Enggak, pahit. Kenapa pahit? Sebutkan alasannya. Pahit. Gimana perasaan kamu saat membuat podcast ini? Apakah seru atau kamu membosankan? Seru. Ya. Ya, agak pusing pas bikin teksnya itu loh. Ya. Apa sih teks ini dapat berguna di kehidupan kamu nantinya gitu? Pasti. Sangat singkat sekali ya. sangat terkesan. Terus Apa lagi? pesan apa ya? Ya udah, ini sudah banget. Ya. Berbagi pengalaman, Terkesan cerita. karena bisa berbagi cerita, pengalaman dengan Dengan para penonton pastinya ya. Wis, tinggal penutupan berarti ya. Nanti dilanjutin. Hah? Mau belajar. belajar. Kalau mau ditambahin, berarti kamu Terima kasih telah menonton video podcast ini sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan dan memberikan dapat berguna untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ya, selamat datang di podcast kami di Ruang Bicara. Candi play. Yang kamu ketahui tentang teks prosedur. Teks produser itu pada dasarnya Astagfirullahaladzim. Cukup. Ya, kali ini saya punya pertanyaan nih. Apa sih yang kamu ketahui tentang Ya, kali ini saya punya pertanyaan nih. Apa yang kamu maksud tentang Ayo mana nih, gitu.
Ya, kali ini saya punya pertanyaan nih. Apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Jadi teks prosedur itu Ya, kali ini saya punya pertanyaan nih. Apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Ini siapa? Only love can hurt like this.